Kalau ngelewatin sungai yang luas pakai apa? Nyebrang laut pakai apa? Muslihin kalau nyebrang laut Selat Sunda pakai apa? Fayaquluna bisufni. Izin malaikat, saya kalau nyebrang laut Selat Sunda pakai perahu, pakai kapal feri. Saya kalau melewati sungai Musi pakai kapal yang besar. Maka fayu'ta bil masajid. Malaikat tadi mendatangkan masjid-masjid yang notabene kanu yusalluna fiha kasufni fayarkabunaha. Mendatangkan masjid yang memang dulu biasa untuk sholat, Hadirin jamaah Masjid As-Sa'adah Angke Tambora, para ustadz, para haji, para kesepuhan, pecinta majelis taklim dari berbagai penjuru yang di dunia nyata atau di dunia maya lewat YouTube Kang Muslih Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul arba'in nawawiyah fisadisi wal ishrin. Hadis arba'in yang ke-26. Global tema amal-amal yang seperti sedekah. Karena secara global kalau sedekah itu bentuknya maliyah, bentuknya harta. Bisa jadi duit, bisa jadi harta benda yang bermacam-macam namanya. Bisa sedekah sorban, bisa sedekah sarung, bisa sedekah beras, atau apalah itu. Bisa sedekah motor, bisa sedekah mobil, bisa sedekah rumah. Itu bentuk maliyah yang nanti akan ada action ketika kita akan berbagi kepada anak-anak yatim yang kita undang, karena memang momennya momen Muharram, yaitu kita nanti akan sedekah bentuknya rupiah. Mungkin ini langsung rupiah. Sendera mata tangannya ada nggak sih? Ada nggak katanya? Nggak tahu. Ya mungkin sendera matanya nggak ada, hanya rupiah langsung. Nah itu namanya sedekah bentuk maliyah. Tapi yang akan kita kaji, ini ada amaliyah yang notabene seperti sedekah. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi shadaqatun kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina snaini shadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun wal kalimatut thayyibatu shadaqatun wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap tubuh manusia itu wajib disedekahi pada tiap-tiap hari ketika matahari terbit. Anda damaikan antara dua orang yang berselisih termasuk sedekah. Membantu orang lain naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraan termasuk sedekah. Perkataan yang baik termasuk sedekah. Tiap langkah yang Anda langkahkan menuju ke sholat termasuk sedekah. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan termasuk sedekah. Di sini kalimat kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun, tafsirnya ini yang saya ambil dari kitab Majalisus Saniyah. Kila
Jami'u idhamil jasadi wa mafasiluhu wa fi khabari Muslim khuliqal insanu ala sittina wa salasi mi'ati mufassilin fi kulli mufassilin shadaqatun. Ada pendapat setiap tulang manusia itu ada persendiannya. Dan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa manusia itu diciptakan atas 360 persendian, dan setiap persendian itu harus disedekahi. Baik jamaah sekalian, wis lah melototin saya. Intinya ketika kita ngaji hadis Nabi itu sama saja kita membuktikan kalau kita cinta kepada Nabi. Kalau memang kita cinta kepada Nabi, apapun yang ada pada diri Nabi itu ya senang. Termasuk kalau ada hadisnya dikaji, kita itu ya senang. Ya sering saya filosofikan, ketika kita itu lagi jatuh cinta dengan pacar kita yang sekarang menjadi istrinya itu kan dulu denger kata-katanya seneng, dikirimin surat seneng, denger beritanya seneng. Tetangga ada yang main ke kampungnya, kemudian tetangga melihat dikabarkan, "Mas, tadi aku melihat pacarmu lagi nyuci. Mas, aku tadi ngelihat pacarmu lagi jemurin oyek." Tahu oyek, Pak? Oyek? Ya, apa? Oyek itu nasi tapi dari singkong. Oyek itu ada singkatannya. Oyek orang yang ekonominya kurang. Jadi makannya pakai singkong. Itu Pak, singkongnya dikelupas, direndam dalam air sampai empuk. Kemudian diguling-guling-guling, dijemur. Itu rata-rata yang makan orang yang ekonominya kurang. Alhamdulillah, dulu gedenya saya lewat oyek. Bener itu, makannya oyek itu saya itu. Tapi kalau di Pacitan makanan pokok kan? Sampean bukan Pacitan, hanya mantu. Ya Pak Sokedit, Pacitan makanan pokoknya oyek ya? Iya timbul. Jadi Pak SBY itu Pak, mantan presiden yang ke berapa? 6. Itu makannya tiwul Pak. Tiwul itu dari singkong yang dihitamkan. Tiwul, oyek, jiwel, gatot itu dari singkong. Itu kalau di Lampung dulu orang yang makan oyek orang yang ekonominya rendah. Tapi kalau Pacitan menjadi makanan pokok. Gitu. Baik, kembali. Aku tadi ngelihat pacarmu lagi jemur oyek. Itu kita denger cerita pacar kita itu semuanya seneng itu. Mas, tadi itu Neng Lia itu lagi jemur baju. Itu loh tadi pacarmu lagi jemur apa itu. Itu kita udah seneng itu denger beritanya itu. Maka ketika kita mendengarkan apa tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus cinta. Maka malam ini kita ngaji makolahnya Nabi. Apa yang disampaikan Nabi harus senang dan isinya harus mampu untuk mengamalkan. Nah, yang kita bahas gini Pak. Kalau menurut penjelasan yang di sini, ini manusia ini kalau dipretelin, kan biasanya kalau kambing atau sapi direbus itu kan dipretelin gampang kan Bang Agus ya. Kamu pernah makan daging gak sih? Jangan-jangan gak pernah ya. Makan dagingnya kalau nunggu lebaran haji, kebetulan kemarin kagak dapet. Ya Allah, ya Allah. Kepala kambing itu kalau direbus di presto Pak, sampai empuk,
itu dicopotin tulangnya lo gampang. Nah, manusia ini tulangnya persendiannya kalau dicopotin satu-satu jadinya 360 persendian. Nah, maunya Nabi setiap persendian yang ada ini harus disedekahi. Maka kullu sulama minan nasi alaihi sedekah. Setiap persendian harus disedekahi. Pakai apa? Maka di sini, nih untungnya ngaji baca kitab ini tinggal baca. Fi ba'di turuki Muslim yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sedekah. Dalam beberapa riwayat hadis Muslim, seharusnya yang namanya setiap persendian di antara kamu itu harus disedekahi. Pakai apa? Fakullu tasbihatin sedekatun. Ketika kita mau mengucapkan subhanallah, itu namanya sedekah, mensedekahi persendian. Wa kullu tahmidatin sedekatun. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu namanya sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekatun. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, itu sedekah. Wa kullu takbiratin, ketika mengucapkan Allahu akbar, itu sedekah. Wa'mur bil ma'ruf sedekah, perintah yang baik itu sedekah. Wa nahyun anil munkar, mencegah yang mungkar itu juga sedekah. Artinya apa? Ketika kita pagi, siang, sore berupaya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka rangkaian ucapan itu untuk mensedekahi seluruh persendian-persendian yang ada. Ini keuntungan bagi kita yang notabene kalau sedekah harta benda langsung belum punya, duit nggak punya. Orang-orang pada nyantuni yatim, kita nggak bisa ngasih. Saya jadi ingat ada kelompok orang-orang fuqara wal masakin ini ngutus perwakilan nemui Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Afwan ya Rasul, saya ini utusan dari kelompok orang-orang miskin, kelompok orang-orang yang tidak punya. Saya ingin tanya ya Rasul. Silakan, apa pertanyaannya? Kami ini iri dengan orang-orang kaya ya Rasul. Ketika orang kaya, orang punya usaha, sedekahnya kuat, mampu berbagi, ada kegiatan majelis taklim, ada santunan yatim, ada pembangunan pondok, mereka bisa memberi. Aku iri ya Rasul. Kalau sholat kita bareng-bareng sholat, kalau ngaji kita bareng ngaji, kalau urusan puasa kita bisa. Tapi yang satu ini ya Rasul, kami kepingin, kami orang miskin, kami nggak mampu ya Rasul. Kami kudu bagaimana? Ini hebatnya para sahabat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kanjeng Nabi senyum bangga karena sahabatnya pengen banget mendapatkan pahala kebaikan. Qala kul. Kemudian Nabi menjawab, kamu sampaikan kepada kelompokmu fuqara wal masakin, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus baca itu, maka fadilah pahalanya seperti orang yang sedekah maliyah. Seperti yang orang malam ini memberikan duit santunan. Ini kan ada yang memberi 100, ada yang memberi 500, ada yang memberi 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 50.000, ada yang enggak sama sekali juga ada. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Yang enggak sama sekali mau jawab enggak enak banget. Dan karena nggak enak saya tak nyusu aja. Maka yang nggak ngasih sama sekali malam ini saya wakilkan dengan riwayat itu.
Yakin Pak Ustadz, memang saya nggak punya ini Ustadz. Boro-boro untuk ngasih anak yatim, saya ini di WA terus oleh istri. Beras tos ararewuh. Iya, ente aya cabe, ente aya bawang, ente aya minyak, ente aya. Tolong kiriman Sementara nya di Jakarta duitan. Orang duit blas. Saya nggak ada Ustadz kalau untuk memberi itu. Ini istri sudah WA. Jawabannya malam ini, ketika ada komunitas miskin, komunitas nggak punya, lapor kepada Nabi, jawabannya, kamu dan kawan-kawanmu sudah baik, sholat mau, ngaji mau, baca Quran mau, sholawat mau, tapi sedekah memang nggak punya, bacalah tasbih. Ayo bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka penjelasan yang di sini, fi badi turuki muslim yusbih ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Maka persendian yang ada ayo kita sedekahi dengan apa? Fi fakullu tasbihatin sadaqah, dengan baca tasbih, wa kullu tahmidatin sadaqah, dengan baca alhamdulillah, wa kullu tahlilatin sadaqah, dengan baca la ilaha illallah, wa kullu takbiratin sadaqah. Artinya apa? Ustadz, apakah harus dibaca semuanya? Enggak apa-apa. Cukup subhanallah, 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 atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi global itu lebih bagus. Akhirnya fakir miskin ini menyampaikan kepada komunitasnya, komunitasnya senang, alhamdulillah. Mereka wiridan. Berita ini bocor, didengarkan oleh orang-orang kaya yang punya duit. Akhirnya orang-orang kaya juga nggak pengen ketinggalan, pengen baca tasbih yang serupa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Akhirnya kelompok komunitas yang tidak berpunya lapor pada Nabi, ya Rasul, ketika kemarin kami usulkan kalau kami nggak punya sedekah, pengen sedekah, akhirnya engkau sampaikan cukup baca tasbih. Sekarang orang-orang kaya ikut-ikutan baca tasbih, kan pahalanya sama ya Rasul. Aku kudu bagaimana lagi? Itulah hebatnya para sahabat, kepengen selalu berbuat baik. Apa jawaban Nabi? Sudahlah, kamu lakukan itu semua, munculkan jiwa qanaah, menerima apa yang sudah diberikan Allah. Yang penting kamu lakukan, terus baca tasbih. Maka pelajarannya apa? Setiap persendian yang ada, arahan sedekahnya dengan tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Tiap hari kita baca itu. Ketika kita belum berpunya pun, kalau sudah berpunya, harta juga kita sedekahkan, mulut kita bertasbih mensedekahi seluruh persendian kita agar dapat barokah. Insya. Selanjutnya kan di situ penjelasannya. Ketika kita ada orang yang sedang berselisih, ada orang yang sedang bertengkar antar tetangga, masalah apa, masya Allah punten,
Kalau urusan tetangga biasanya masalah sepele. Sering saya sampaikan paling masalah antar anaknya ribut. Namanya anak sama anak umur 3, 5, 7 tahun itu suka berantem. Kalau lagi berantem biasanya orang tuanya ikut-ikutan. Si A berantem pulang nangis. Siapa yang nonjok? Si A. Marah-marah sama anak yang nonjok. Orang tuanya nggak terima, ribut. Kemudian kita ada mampu menengarai, mampu menenangkan, itu kita sudah sedekah. Jadi sebenarnya nilai pahala itu mudah. Selanjutnya, membantu orang lain naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraan termasuk sedekah. Coba bayangkan Pak, ini yang menyampaikan seorang nabi loh. Bayangkan nabi yang sedang ngomong. Nabi itu, ini kan kata-kata simpel. Ada orang tua mau naik motor nggak bisa, kamu bantu nonton. Nonton bahasa Indonesianya apa sih Gus? Nonton. Mengarahkan. Ayo Bu, saya arahkan, ayo saya angkat ke motor, atau dinaikkan ke mobil, atau dinaikkan ke becak. Ini yang menyampaikan Nabi loh, ini kalimatnya. Berarti kan Kanjeng Nabi sampai memperhatikan sesuatu yang sangat kecil. Ketika ada orang mau ngangkat barang nggak kuat, ini kayak Bos Agus kan kerjanya jual bunga. Mau ngangkat bunga sendiri nggak bisa. Akhirnya karena kesusahan, karena keberatan, kita nolong. Nabi yang menyampaikan itu. Ini urusan yang sangat mudah, tapi Nabi sangat memperhatikan. Itu loh Islam, memperhatikan yang kecil-kecil. Atau mengarahkan ketika ada orang tersesat. Nah kan kalau kali ini banyak banget Pak. Sekalipun sekarang dunia canggih pakai Google Maps. Banyak sekali kan kawan-kawan Gojek, kawan-kawan Grab, kalau sudah di gang, terkenalkan yang namanya Tambora itu gang miring. Kalau nggak miring itu nggak bisa lewat itu Pak. Pasti tanya Pak, Google-nya sudah ada. Pak, rumahnya Pak Agus mana? Agus siapa? Agus. Agus siapa? Saya jadi ingat iklan Facebook. Agus. Gus. Agus. Cari siapa Mbak? Agus. Kok nggak ada ya? Coba panggil lagi. Gus, Agus gitu. Bencong Pak iklannya itu. Ini rumah Agus mana Pak? Agus siapa? Itu loh yang mantunya mie ayam. Oh ini belok kanan Pak. Habis kanan ke kiri. Habis kiri masuk gang lurus. Susah banget itu Pak. Loh, mengarahkan orang seperti itu sudah sedekah. Dan ini banyak sekali. Termasuk saya kalau pakai Maps kadang masih kebingungan Pak. Artinya Islam itu mengajarkan sesuatu yang kecil-kecil pun diperhatikan. Betapa indah dan damainya dalam Islam itu. Kemudian perkataan yang baik termasuk sedekah. Wala kalau ini menurut saya orang yang agak temperamental itu kok ngomong baik, ngomong santun itu susah yo. Apalagi suasana seperti ini nih, otak rasanya panas terus. Bang Agus, duitnya kurang, kebutuhan merajalela. Jadi kalau ada yang tanya nyolot dikit itu gitu loh. Ini kata-katanya agak kasar gitu. Maka kalau ngikutin ini yang pelan aja lah. Jangan terlalu emosional gitu. Mas, mumpang tanya Mas, tanya kok ngotot gitu. Ini kadang kita emosi, tapi Islam mengajarkannya tenang. Makanya damaikan hatinya terus dengan subhanallah gitu loh. Oke. Kemudian tiap langkah yang Anda langkahkan menuju ke sholat, Masya Allah, ini termasuk sedekah. Ya kayak malam ini loh Pak. Pokoknya Ustadz, saya kalau sudah Jumat malam Sabtu, kaki saya akan melangkah menuju masjid untuk sholat jamaah, untuk ngaji sekalian. Langkah Bapak menuju masjid Asada Angkit Tambora Jakarta pada Jakarta Indonesia.
biar tahu yang di YouTube, Pak. Langkah kita yang jalan kaki, langkah kita yang naik motor atau naik mobil yang jauh dari Rusun Angke, Pak Ketua Winata, jalan kaki, Pak, apa naik motor sampean dari Angke? Jalan kaki, Masya Allah. Satu langkah menghapus dosa setahun. Nanti kalau pulang dihitung, Pak. Kalau sudah lebih 60 langkah, umur sampean itu habis dosanya sudah. Jadi kalau mau mati, mati aja, Pak, dosanya habis. Masya Allah. Jadi langkah kita ngaji, langkah kita sholat, langkah kita ke tempat yang baik, itu hitungannya sedekah, pahala semua, pokoknya itu, Masya Allah. Nah, di sini tafsirnya, penjelasan dari kata-kata itu, qauluhu wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Setiap langkah kalau mau sholat, setiap langkah kalau datang ke majelis taklim itu adalah sedekah. Fihi mazidul hassi, menambah posisi kepayahan, menambah volume keseriusan. Wa ta'kidi ala huduril jamaah, dan sungguh-sungguh untuk datang berjamaah, datang sungguh-sungguh untuk taklim. Wa imaratul masajid, dan memang untuk syiar di masjid. Idza itlau shalla fi bautihi fa innahu dzalik. Kalau hanya sholat sendiri di rumah itu enggak ada syiar. Maka orang yang melangkah ke masjid, di samping memang langkahnya, di samping memang jamaahnya, itu untuk mengsyiarkan agama lewat masjid. Masjid kalau enggak ada taklim, musolah kalau enggak ada taklim, sepi, enggak ada aura. Dan penjelasan di sini, idza kana yaumul qiyamati yu'ta qaumun fayakifuna ala sirat. Nanti di hari kiamat, Pak, akan didatangkan sekelompok kaum wayakifuna ala sirat, ketika akan melewati jembatan Siratal Mustaqim, yabkuna, mereka pada nangis. Fayuqalu lahum, Mas, kenapa kamu pada nangis? Kata malaikat, jawizu ala sirat, ayo buruan kamu melewati jembatan Siratal Mustaqim. Tapi kelompok tadi tetap nangis, tetap nangis, tetap nangis. Aku nggak mau, ya Allah, abdi kesieun, aku takut, ya Allah, kalau melewati Siratal Mustaqim, udah jalannya kecil, bawahnya neraka api jahanam, pasti aku akan jatuh, ya Rabb, pasti aku akan jatuh, hai malaikat. Fayaquluna nakhafu minan nar, aku takut kalau masuk dalam api neraka. Fayaqulu Jibrilu alaihi salam, kaifa kuntum tamuruna alal bahri. Dah, sekarang saya tanya, dulu kamu ketika di dunia kalau melewati lautan pakai apa? Kalau ngelewatin sungai yang luas pakai apa? Nyebrang laut pakai apa? Muslihin kalau nyebrang laut Selat Sunda pakai apa? Fayaquluna bisufni, izin malaikat, saya kalau nyebrang laut Selat Sunda pakai perahu, pakai kapal feri. Saya kalau melewati sungai Musi pakai kapal yang besar. Maka fayu'ta bil masajid, malaikat tadi mendatangkan masjid-masjid yang notabene kanu yusalluna fiha kasufni fayarkabunaha, mendatangkan masjid yang memang dulu biasa untuk sholat, biasa untuk taklim. Sebagaimana orang itu melewati lautan dengan perahunya, fayarkabunaha wa yamuruna ala sirat, maka orang tadi naik ke dalam masjid yang menjadi perahu, wa yamuruna ala sirat, kemudian melewati jembatan Siratal Mustaqim dengan selamat sampai di penghujungnya surganya Allah Subhanahu.